Bapak Ibu sidang jemaat kekasih Tuhan, Shalom, selamat hari Minggu, salam sejahtera bagi kita semua. Kita patut bersyukur kepada Tuhan atas kasih dan anugerahnya yang luar biasa bagi kita, sehingga kita masih ada sampai pada saat ini. Bapak Ibu, kita persiapkan hati kita dengan penuh sukacita, kita menyembah, memuji, dan memuliakan namanya. Lewat ibadah saat ini, Minggu 31 Januari 2021 yang masih dilaksanakan di rumah masing-masing. Dia berkenan mengutus hambanya Bapak Pendeta Katito STH sebagai pelayan firman di tengah-tengah persekutuan kita saat ini. Memulai ibadah kita saat ini, jemaat Tuhan dipersilakan berdiri. Kita menyambut dan memuliakan Tuhan dengan menyanyikan nyanyian pembukaan Datang Hadirat Tuhan. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Anggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja, dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji-Nya, dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji-Nya. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji-Nya. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian, dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji-Nya, dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji-Nya. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji-Nya. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Kita mulai. Di dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus menyertai saudara sekalian. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudara, Tuhan telah melawat kita dan menyertai kita dalam damai sejahtera. Ia merangkul kita dalam kehendak dan kasih-Nya dan memanggil kita untuk menyembah Dia sebagaimana firman-Nya, masuklah, marilah kita sujud menyembah berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab Dialah Allah kita dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Kita bersama-sama berdiri untuk mendengarkan hukum Tuhan. Hukum kasih dari Matius 22 ayat 37 sampai ayat yang ke-40. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Amin.
Kita sambut hukum Tuhan ini dengan memuji Tuhan menggunakan PKJ 209 ayat 1 dan 2. Kasih setiamu sungguh lebih baik, lebih berharga dari hidupku. Maka bibirku mengatakan dikau, kasih setiamu sungguh lebih baik. Seumur hidup ku puji Engkau, ku naikkan doa dalam namamu. Kasih setiamu lebih berharga dan lebih baik dari hidupku. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudara kekasih Tuhan, marilah dengan rasa sesal dan malu dan dengan segala kerendahan hati kita berdoa bersama kepada Tuhan, mengaku dosa-dosa dan kesalahan kita. Firman Tuhan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Marilah kita berdoa. Ya Bapa kami yang di sorga, kami mengaku kepadamu seperti kami mengaku satu kepada yang lain, bahwa kami telah berdosa kepadamu, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, maupun dalam kegagalan kami untuk berbuat baik. Segala kekurangan kami selaku umat-Mu, kelemahan iman dan ketidaksetiaan, pelanggaran dan kelalaian, kami mengaku dan bermohon. Berita anugerah. Jemaat yang terkasih, setiap kali kita dengan sungguh-sungguh mengaku dosa kita dan bersedia meninggalkan jalan kita yang lama, maka dengarkanlah berita pengampunannya sebagaimana tertulis dalam Yesaya 1 ayat 18. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kita sambut berita anugerah ini dengan pujian Tetap Setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus,
Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satukan hati, memohon hikmat dan pertolongan kepadanya sebelum membaca dan merenungkan firman-Nya. Mari berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih karena hari ini, hari yang Tuhan kuduskan buat kami, untuk datang menyembah dan memuliakan nama-Mu. Walaupun penyembahan kami pada saat ini kami masih lakukan di rumah kami masing-masing, tetapi kami percaya Tuhan hadir bersama kami. Kami berterima kasih kepadamu ya Allah, atas pertolongan dan kemurahan-Mu yang Kau nyatakan dalam kehidupan kami sepanjang minggu yang kami telah lewati. Dan hari ini kami dimungkinkan oleh Tuhan untuk datang menyembah dan memuliakan nama-Mu. Dalam ibadah penyembahan ini kami akan membaca dan merenungkan bagian firman-Mu. Kami mohon kiranya Roh Kudus-Mu akan menolong dan memampukan kami untuk memaknai, menyimak, menghayati dan tersemewa untuk melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Allah yang ada dalam surga, berkenan menjauhkan semua gangguan yang akan menghalangi ibadah kami. Lalu Tuhan pusatkan hati pikiran kami pada firman-Mu, dan bersabdalah Tuhan, sebab sesungguhnya kami anak-anak-Mu siap untuk mendengar. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bagian firman Tuhan yang kita akan baca dan renungkan bersama-sama hari ini dari kitab Ulangan pasal 18 ayat 15 sampai ayat yang ke-20. Ulangan 18 ayat 15 sampai ayat yang ke-20. Firman Tuhan. Seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku, akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu. Dialah yang harus kamu dengar. Tepat seperti yang kamu minta dahulu kepada Tuhan Allahmu di Gunung Horeb. Pada hari perkumpulan dengan berkata, tidak mau aku mendengar lagi suara Tuhan Allahku, dan api yang besar ini tidak mau aku melihatnya lagi, supaya jangan aku mati. Lalu berkatalah Tuhan kepadaku, apa yang dikatakan mereka itu baik. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka. Seperti engkau ini, aku akan menaruh firman-Ku dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang perintahkan kepadanya. Orang yang tidak mendengarkan segala firman-Ku yang akan diucapkan nabi itu demi nama-Ku, daripadanya akan kutuntut pertanggungjawaban. Tetapi seorang nabi yang terlalu berani untuk mengucapkan demi nama-Ku perkataan yang tidak kuperintahkan untuk dikatakan olehnya, atau berkata demi nama Allah lain, nabi itu harus mati. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan merenungkan dalam kehidupannya setiap saat. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Tema renungan kita hari ini, menjadi hamba Tuhan yang setia. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan,
Bagian Alkitab yang kita baca saat ini dari Ulangan pasal 18 ayat 15 sampai 20 merupakan bagian yang tak terpisahkan dari ayat-ayat sebelumnya. Dari ayat 9 sampai 14 sebenarnya adalah satu perikop sampai ayat yang 20 yang berbicara tentang pengajaran dan peringatan Musa kepada umat Israel sebelum mereka memasuki tanah perjanjian atau tanah Kanaan, agar mereka tetap setia kepada Allah. Pengajaran dan peringatan ini mendapat penekanan dari Musa, seperti sebenarnya hal ini sudah disampaikan dalam kitab Ulangan pasal 6 ayat 4. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Ini adalah pengakuan iman orang Israel yang dikenal dengan nama Sema, yang diucapkan 3 kali sehari, yaitu pada pagi hari, tengah hari, dan pada petang hari. Mengapa Musa mewanti-wanti atau melakukan stressing atau penekanan mengenai kesetiaan umat kepada Tuhan? Karena di tempat atau tanah Kanaan yang mereka sedang tuju, di sana orang menyembah kepada banyak dewa. Orang Kanaan melakukan kekejian dengan mempersembahkan anak laki-laki dan perempuan, mempersembahkan korban kepada berhala-berhala, kepada arwah orang mati, atau kepada manusia yang dianggap memiliki kekuatan sakti seperti peramal, petenung, penelaah atau penyihir, dan pemantra. Kita bisa bandingkan atau lihat ayat 10 dan 11 sebelum pembacaan kita tadi. Dalam ayat 14, Musa memperingatkan umat Israel dengan sungguh-sungguh, katanya, sebab bangsa yang daerahnya akan kau duduki ini mendengar kepada peramal atau petenung, tetapi engkau ini tidak diizinkan atau tidak diperkenankan Tuhan. Tuhan tidak mengizinkan, tidak memperkenankan untuk melakukan hal yang seperti itu. Hal ini sangat penting supaya umat Israel tidak tergoda dan tidak terjatuh ke dalam praktik penyembahan berhala. Agar mereka tidak melupakan Allah yang hidup, yang telah membebaskan dan membawa mereka keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Saudara-saudara, Allah yang hidup dalam perjanjian lama selalu dikontraskan dengan Allah yang mati. Allah yang hidup secara nyata berkarya dalam sejarah umat Israel, dan Allah yang mati tidak dapat berbuat apa-apa. Allah yang hidup, Allah yang Esa, itulah yang akan memberikan kepada mereka nabi yang akan mengajar, menuntun mereka mengenal kehendak Tuhan dan hidup benar di hadapannya. Jadi tugas seorang nabi yaitu menyampaikan firman Allah kepada umat atau kepada manusia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, untuk memahami bacaan kita ini dengan baik, ada beberapa hal yang perlu mendapat penekanan. Pertama, umat harus mendengarkan pengajaran Tuhan melalui hambanya atau nabi.
dalam ayat 15 sampai 17 dan ayat yang ke-19. Bahwa Tuhan sendiri akan memberi nabi bagi umatnya untuk mengajarkan kehendak Tuhan. Oleh karena itu, umat harus mendengarkan perkataan nabi yang dipilih oleh Tuhan atau diutus oleh Tuhan. Ayat 15 bacaan kita tadi. Musa berusaha untuk meyakinkan umat Israel bahwa sebagaimana ia telah berperan sebagai nabi dalam sejarah perjalanan di padang gurun selama 40 tahun untuk menyampaikan segala perintah dan ketetapan dari Tuhan, demikianlah akan dibangkitkan seorang nabi yang mereka harus dengarkan. Mendengarkan nabi berarti mendengarkan perkataan dan kehendak Tuhan itu sendiri. Hal ini diulangi kembali dalam ayat yang ke-18, bahwa Tuhan sendiri akan memberikan atau membangkitkan seorang nabi dari antara mereka. Jadi Tuhan sendiri yang berperan atau berinisiatif untuk memberikan seorang nabi bagi umatnya. Jadi bukan inisiatif atau kemampuan seseorang untuk menjadi nabi. Bahkan ditegaskan bahwa Tuhan sendiri yang akan menaruh firman-Nya atau menaruh perkataannya dalam mulut hambanya, dalam mulut nabi yang ia pilih. Untuk apa? Untuk mengatakan segala yang diperintahkan Tuhan kepada umatnya. Hal ini mengingatkan kita kepada peristiwa pemanggilan Musa misalnya dikatakan dalam ayat Keluaran pasal 4 ayat yang ke-12. Begitu juga pemanggilan Nabi Yeremia dalam Yeremia pasal 1 ayat 9. Tuhan sendiri yang menyertai lidah Musa dan mengajarkan kepadanya apa yang harus ia katakan kepada umat Israel. Begitu juga Nabi Yeremia, Tuhan sendirilah yang menaruh perkataan-perkataannya ke dalam mulut Yeremia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selanjutnya dalam ayat yang ke-19 ada peringatan yang disampaikan Musa kepada umat Israel bahwa orang yang tidak mau mendengarkan segala firman Tuhan yang disampaikan oleh nabi itu, daripadanya akan dituntut pertanggungjawaban. Artinya bahwa apa yang diucapkan oleh nabi itu adalah perkataan Tuhan sendiri. Jadi nabi sebagai penyambung lidah Tuhan. Sehingga orang yang mendengarkan pengajaran nabi, sesungguhnya orang itu telah mendengarkan suara Allah sendiri. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita keluarga besar Jemaat Tello baru saja selesai memilih atau melakukan tugas tanggung jawab kita sebagai jemaat. Kita memilih penatua dan semas. Mereka dipilih Tuhan melalui jemaatnya atau jemaat sebagai alat Tuhan untuk menetapkan hamba-hambanya. Dengan kata lain bahwa sesungguhnya Tuhanlah yang memilih mereka untuk menjadi hamba-hamba Allah, sebagaimana Tuhan memilih nabi dahulu kala, seperti Nabi Musa, Yeremia, dan nabi-nabi yang lain. Kepada saudara-saudara kita yang terpilih sebagai penatua dan semas, diberi tanggung jawab oleh Tuhan untuk mengajar, menuntun, dan menggembalakan jemaatnya. Oleh sebab itu, jemaat harus menerima dan mendengarnya sebagaimana atau layaknya mereka mendengarkan suara Tuhan.
di sini urgennya atau di sini pentingnya bagi hamba-hamba Tuhan, baik itu penatua, syamasa atau pendeta, untuk memelihara kekudusan dan integritas kita sebagai hamba Allah. Kalau ada umur panjang, pada tanggal 17 Maret 2021, saya sudah 30 tahun hidup bergaul dari dekat atau hidup bergaul bersama-sama dengan penatua dan syemasi. Setelah 30 tahun hidup sebagai pendeta, ada kegelisahan yang sangat menggelisahkan dalam gereja. Ada saja majelis gereja yang tidak memelihara kekudusannya, tidak memelihara integritas dan wibawanya sebagai hamba Allah. Yang sangat menyedihkan ialah ada saja yang secara sengaja melakukan penyimpangan yang seharusnya tidak boleh dilakukan. Saya minta maaf, saya sebutkan saja beberapa sebagai informasi. Pertama, ada seorang teman majelis menceritakan kepada saya di jemaat di mana dia sebagai salah seorang majelis gereja, sebut saja ia sebagai majelis A. Ada seorang temannya, kita sebut saja majelis B. Majelis B ini sudah lama diketahui teman-temannya sering melakukan penyimpangan atau mengambil persembahan pada waktu menghitung persembahan di konsistori. Suatu saat majelis menghitung lagi persembahan dan rupanya majelis B ikut hadir dan mulai lagi melakukan aksinya. Dan disaksikan oleh majelis A. Majelis A tidak sanggup untuk menegur dengan kata-kata, tetapi didorong oleh tanda protes kepada majelis B, maka majelis A tiba-tiba menempeleng tangan majelis B. Dan apa yang terjadi? Baik majelis B maupun majelis A sama-sama gemetar. Jadi rupanya menegur seseorang yang melakukan kesalahan itu terlalu berat. Bisa bayangkan kalau kita terang-terangan melihat orang yang melakukan kesalahan dan ini yang dilakukan majelis A. Ia sama-sama gemetar. Dan alhasil majelis B sudah berhenti melakukan aksinya. Tidak lagi melakukan penyimpangan. Ini benar-benar terjadi di suatu jemaat. Yang kedua, di suatu jemaat ada orang tua yang ditokohkan yang sudah lama menjadi majelis gereja. Dan tentunya sudah banyak dilakukan selama masa pelayanannya. Sesudah masa baktinya selesai atau periodenya berakhir, maka diarahkanlah pemilihan majelis untuk periode berikutnya. Tetapi sayang orang tua yang ditokohkan tadi rupanya tidak terpilih lagi sebagai anggota majelis. Apa yang terjadi? Didorong dengan kekecewaan dan api amarah, orang tua yang ditokohkan ini berkata, siapa yang tidak memilih saya pindah dari jemaat ini. Dan sebagian anggota jemaat itu benar-benar pindah dan mendirikan jemaat baru. Orang tua yang ditokohkan tadi, mungkin ada anggota jemaat tidak memilih beliau dengan alasan karena faktor usia. Tetapi mungkin juga beliau cenderung otoriter
atau dengan kata lain Makkada Tunggal atau Makkada Misa. Bertindak sesuka hati. Dan ini sangat dan amat mengganggu. Dan wajar saja kalau terjadi hal seperti itu. Orang tidak memilih lagi. Yang terakhir, kegelisahan saya yang berikutnya ialah bahwa selama ini saya mengamati dalam gereja pada umumnya, khususnya gereja Toraja Mamasa, bahwa majelis gereja tidak berjuang secara serius untuk mengikuti aturan gereja yang sudah kita putuskan secara bersama-sama melalui persidangan gerejawi. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, melalui kesempatan ini saya mengingatkan teman-teman yang terpilih sebagai anggota majelis, baik itu sebagai penatua dan semas, sambutlah itu sebagai pilihan Tuhan, agar saudara-saudara layak dan pantas didengar anggota jemaat, maka peliharalah kekudusan, integritas, artinya tidak bermuka dua, peliharalah wibawa Anda sebagai hamba Allah. Yang berikutnya dalam ayat 18 dan 20, hamba Tuhan harus tunduk kepada kehendak Tuhan dalam melaksanakan tugas-tugas pelayanannya. Sekalipun mereka bukan nabi, tetapi mereka dipilih oleh Tuhan melalui anggota jemaat. Dan mereka pun harus tunduk kepada Tuhan dalam melaksanakan tugas tanggung jawabnya yang dipercayakan kepada mereka. Nabi tidak boleh menyampaikan pengajaran yang salah, apalagi dengan berani mengatasnamakan Tuhan, menyampaikan pengajaran yang tidak diperintahkan Tuhan. Saudara-saudara, sekalipun majelis gereja bukan nabi, tetapi di dalam jabatan itu melekat tanggung jawab sebagai seorang yang dipilih oleh Tuhan untuk menjadi juru bicaranya atau penyambung lidah Tuhan. Mereka menyampaikan firman Tuhan dan kebenaran firman Allah bagi kehidupan dan pertumbuhan jemaat. Dan sebagai hamba Tuhan, mereka harus menunjukkan ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan, sehingga hidup mereka selalu bersesuaian dengan panggilannya. Dengan kata lain, majelis gereja, baik itu sebagai penatua, semas dan pendeta, harus menjadi teladan. Dengan demikian, umat bisa mendengarkan mereka. Kepada jemaat, diharapkan bahwa kita pun selalu belajar dan setia untuk mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-hambanya. Karena itu, siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengar. Fungsi telinga untuk mendengar. Lalu, apa mendengar itu? Mendengar itu bisa berarti menyimak. Mendengar bisa juga berarti memperhatikan. Mendengar bisa juga berarti menghayati. Tetapi juga bisa berarti merenungkan. Mendengar bisa juga berarti melakukan apa yang didengar. Mendengar dalam artian iman berarti dengar-dengaran atau taat kepada firman Tuhan. Karena itu sekali lagi, siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengar. Baik kita sebagai hamba Tuhan
kita selalu bersedia mendengar firman Tuhan, pun kepada anggota jemaat diharapkan untuk selalu sedia untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya kita semua menjadi hamba-hamba Tuhan yang tetap setia. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita masuk dalam saat teduh. Kita menghubungkan firman Tuhan dengan kehidupan kita. Kita masuk dalam saat teduh. Bapak Ibu, kembalilah dalam kehidupan sehari-hari. Jadilah sebagai anak-anak Tuhan yang setia, selalu sedia untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita merespon firman Tuhan dengan menggunakan pujian hati sebagai hamba. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sampai pada akta pengakuan iman rasuli, dan karena itu saya mengundang jemaat untuk berdiri. Kita mengikrarkan pengakuan iman kita berdasarkan pengakuan iman rasuli. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan membawa persembahan syukur kita sambil memuji Tuhan dengan menggunakan PKJ 153 ayat 1.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama satu dalam doa syafaat. Dalam doa syafaat kita mendoakan saudara-saudara kita yang berulang tahun, yang sedang dalam kelemahan tubuh, dan doa umum. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas kesempatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami hari ini. Tuhan berkenan atas puji-pujian penyembahan yang kami lakukan. Tuhan memberkati firman-Mu yang kami dengarkan. Engkau meteraikan dalam hati kami masing-masing. Teristimewa kami sebagai hamba-hamba-Mu, baik sebagai penatua, semas, dan pendeta, tetapi juga sebagai anggota jemaat. Kiranya kami selalu memiliki kerinduan untuk mendengarkan firman-Mu, setia di dalam melaksanakan tugas tanggung jawab yang Tuhan pundakkan kepada kami. Kami tidak mampu melaksanakan firman-Mu tanpa bimbingan dan topangan Roh Kudus-Mu. Karena itu kiranya Roh Kudus-Mu akan selalu menolong dan memampukan kami agar kami mampu mengangkat tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kami. Ya Allah yang ada dalam sorga, kami berdoa untuk segenap keluarga besar Jemaat Tello, dari dapil 1 sampai dapil 5, dimanapun berada. Kiranya Allah senantiasa menolong dan menyertai kami dalam tugas tanggung jawab dan pekerjaan kami setiap hari. Allah berkenan memberikan kekuatan kesehatan, memberkati pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kami masing-masing, baik itu sebagai abdi negara, sebagai TNI Polri, sebagai ASN, sebagai pengusaha atau sebagai karyawan. Apapun tugas pekerjaan kami yang berkenan kepadamu, Allah berkenan memberkati agar boleh membawa rezeki dalam kehidupan keluarga-keluarga umat-Mu. Mampukan setiap anak-anak-Mu mengerjakan pekerjaannya dengan baik, sehingga boleh membawa berkat dalam kehidupan kami. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang bergumul berjuang mencari pekerjaan. Tuhan membuka pintu bagi mereka, sehingga saatnya mereka boleh menemukan pekerjaan. Dengarkan doa dan harapan mereka ya Tuhan. Kami mohon. Kami berdoa untuk semua anak-anak kami dalam perjuangan mereka menuntut ilmu. Teristimewa di masa pandemi, masa yang sukar di mana anak-anak kami belajar dari rumah. Berikan semangat dan hikmat kepada mereka agar dari hari ke hari, walau banyak tantangan, tetap mereka semakin diperlengkapi dan menjadi generasi yang lebih baik dari kami. Kami mohon. Begitupun anak-anak kami yang masih kecil, Tuhan menolong dan memberkati mereka, agar mereka semua terpelihara oleh kasih dan kemurahan Allah. Kami mendoakan semua orang-orang tua kami yang sudah lanjut usia. Lindungi mereka setiap saat. Berikan kekuatan kesehatan. Berikan hati yang gembira, sehingga walau di hari tua mereka banyak tantangan, tetapi mereka selalu mengalami kesukaan di dalam Tuhan. Kami mohon. Ya Allah yang ada dalam sorga, kami berdoa secara khusus untuk hamba-hamba-Mu yang terpilih sebagai penatua dan semas, yang akan melaksanakan tanggung jawab penatua dan semas 5 tahun yang akan datang dalam jemaat ini. Berikan kemampuan kepada mereka, teristimewa kesetiaan, agar tidak
mudah menyimpang dari kehendak Tuhan. Tetapi hamba-hambamu ini boleh memelihara kekudusan, memelihara integritas dan wibawa sebagai hamba Allah. Kami mohon Tuhan kiranya selalu menopang mereka agar menjadi hamba Tuhan yang setia, dan melalui pengajaran mereka, melalui tuntunan dan penggembalaan mereka, jemaat Allah di tempat ini tumbuh dewasa dan berkembang di dalam Tuhan. Ya Tuhan yang ada dalam sorga, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun. Kami selalu menyadari ya Tuhan bahwa ulang tahun adalah pemberian daripadamu. Dengan bertambahnya umur mereka, kiranya bertambah-tambah pula hikmat dalam kehidupan mereka, dan mereka selalu tahu mensyukuri berkat dan kemurahan-Mu. Dan biarlah sukses selalu bersama dengan mereka. Pada kesempatan ini pun kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang mengalami gangguan kesehatan, baik itu di rumah-rumah maupun di rumah-rumah sakit. Tuhan menilik, Tuhan melawat dan memulihkan mereka. Dengarkan doa dan harapan mereka. Tuhan berkenan memberkati tangan-tangan dokter dan perawat yang dengan rasa tanggung jawab untuk menolong dan merawat sesama kami yang sedang sakit. Teristimewa pada saat ini, sampai hari ini ada ribuan saudara-saudara kami yang dilanda oleh wabah virus corona. Tuhan berkenan membebaskan mereka, sehingga mereka boleh pulih sembuh berkat kemurahan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang kehilangan orang yang dikasihi karena virus ini. Hiburkan dan kuatkan mereka ya Tuhan. Dan kami bawa kepadamu segenap jemaat-Mu. Engkau menjauhkan dan melindungi mereka, melindungi kami semua dari virus ini. Ke dalam tangan-Mu kami selalu mempertaruhkan seluruh hidup kami. Engkaulah Allah, pemilik kehidupan kami. Bapa di sorga, pada kesempatan ini kami berdoa untuk segenap majelis yang bertanggung jawab dalam tugas-tugas pelayanan dalam jemaat ini, sebagai PPM, sebagai penatua, syemasi dan sebagai pendeta. Kiranya Tuhan selalu menolong dan memampukan kami, agar kami selalu sehati untuk melakukan tugas tanggung jawab yang Tuhan pindahkan kepada kami dalam jemaat ini. Tuhan Allah yang ada dalam sorga, kami berdoa untuk pemerintah kami, Bapak Presiden bersama dengan aparat negara yang lain. Kiranya Allah menolong dan memberkati, sehingga melalui kehadiran mereka boleh menjadi saluran berkat bagi seluruh rakyat Indonesia. Kami mohon. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang ditimpa bencana alam, terkhusus saudara-saudara kami di Sulbar. Beberapa minggu yang lalu, mereka mengalami bencana gempa bumi. Tuhan kiranya menolong dan memulihkan kehidupan mereka. Dan Tuhan senantiasa diagungkan, dibesarkan dalam kehidupan kami. Ya Allah yang ada dalam surga, kami berdoa untuk semua orang yang kami kasihi dimanapun mereka berada. Kiranya kasih setia Tuhan selalu menyertai dan melindungi, agar kami semua terpelihara oleh kasih dan kemurahan Tuhan. Ya Allah yang ada dalam surga, kami berdoa
melalui ibadah kami saat ini, umat-Mu telah membawa persembahan sebagai buah-buah iman jemaat-Mu. Terima dan kuduskanlah ya Tuhan, agar boleh menjadi alat untuk menopang tugas pelayanan gereja-Mu di tengah-tengah dunia ini. Yang masih ada pada umat-Mu, Tuhan berkenan memberkati, agar berkat-berkat Allah tidak pernah habis dalam kehidupan umat-Mu melalui usaha dan pekerjaan setiap hari. Inilah doa ungkapan syukur kami ya Tuhan. Berkenan kiranya mendengar, memberkati kami semua, memberkati segenap majelis yang sudah mengambil bagian, Kantoria Pianis dan tim multimedia, agar Tuhan dimuliakan di dalamnya. Doa ini kami sampaikan kepadamu melalui anak Yesus Kristus Tuhan yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, kita sudah berada di penghujung ibadah kita. Karena itu ketika telinga mendengar, biarlah sabda Kristus bergema di sanubari kita. Ketika mata melihat, biarlah kasih dan perbuatan Tuhan melahirkan syukur tiada henti lewat kata dan perbuatan setiap hari. Ketika kaki melangkah, sabda Kristuslah yang menjadi penuntun dan pedoman dalam kehidupan kita. Ingatlah pesan firman Tuhan yang kita dengarkan hari ini. Dan untuk mengakhiri ibadah ini, saya mengundang jemaat berdiri dan memuji Tuhan dengan menggunakan PKJ 185 ayat 1 dan 5. Kita ke dalam dunia, bawa berita kepada yang gelap, meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh, dengan senang, marilah kita melayani umatnya, dengan senang, berarti kita memuliakan namanya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia untuk melawat orang terbelenggu, meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh, dengan senang, marilah kita melayani umatnya, dengan senang, berarti kita memuliakan namanya. Saudara-saudara, kita diutus ke dalam dunia. Karena itu pergilah kamu, hadapilah dan jalanilah hidupmu dengan semangat baru untuk selalu memuliakan Tuhan, dan jadilah berkat bagi sesama, serta dengan iman terimalah berkat dari Tuhan.
Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah ibadah kita saat ini. Mewakili seluruh jemaat Tuhan, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Katito STH yang telah memimpin ibadah saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat Tuhan yang sudah mengikuti ibadah saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Ucapan terima kasih yang sama kami sampaikan kepada kantoria, pemain musik, tim multimedia, dan semua yang sudah mengambil bagian dalam ibadah saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Dan sebagai lagu penutup, kita menyanyikan pujian Sampai Memutih Rambutmu.